dua, tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan pemaparan tentang pengantar pengembangan prasarana wilayah dan kota sistem drainase oleh kelompok 2 yang terdiri dari Rizky Maulana, Hairul Arif, saya sendiri Asif Gunawan, Pak Aziz Hibatullah, Fahmi Al-Hodar, dan Hasna Nursifa. Pendahuluan. Perkembangan wilayah yang pesat di Indonesia meningkatkan kebutuhan sistem drainase yang efektif, di mana urbanisasi, perubahan tata guna lahan, dan perubahan iklim membuat sistem drainase di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya tidak optimal. Ini menyebabkan banjir dan kekeringan. Pendekatan konvensional yang hanya fokus pada pembuangan air cepat tanpa memperhatikan konservasi air. Maka dari itu, perlu digantikannya dengan perencanaan drainase yang lebih holistik dan adaptif, seperti sustainable drainase system dan low impact development. Berikut rumusan masalah yang kita diskusikan berdasarkan latar belakang di atas. Beberapa masalah yang akan dikaji dalam makalah ini terdiri dari: pertama, bagaimana definisi dan komponen sistem drainase wilayah dan kota. Yang kedua, apa saja teori dan prinsip dasar dalam perencanaan sistem drainase. Selanjutnya, bagaimana fungsi dan sistem drainase itu sendiri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Keempat, apa saja tantangan dalam pengelolaan drainase perkotaan. Berikutnya, bagaimana studi kasus penerapan sistem drainase berwawasan lingkungan. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Pak Hairul. Ya, terima kasih Pak Asep. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sistem drainase perkotaan yang beberapa teori kita ambil. Yang pertama adalah menurut Suripin 2004, sistem drainase bertujuan mengalirkan kelebihan air untuk menjaga agar kawasan berfungsi optimal dengan mempertimbangkan kapasitas saluran dan dampaknya terhadap lingkungan. Desain sistem drainase harus didasarkan pada analisis hidrologi dan hidrolika untuk memastikan efektivitasnya. Drainase merupakan bagian penting dari pengelolaan lingkungan perkotaan dan harus dirancang secara terpadu dengan rencana tata ruang. Yang berikutnya adalah konsep drainase berkelanjutan. Menurut Marsi 2017, drainase berkelanjutan tidak hanya fokus pada pengaliran air, tetapi juga mencakup pengurangan limpasan, pemanfaatan ruang terbuka hijau, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga fungsi saluran. Marsi menekankan bahwa sistem drainase yang berkelanjutan harus mengelola air sebagai sumber daya, bukan sekadar membuangnya. Drainase yang berkelanjutan adalah yang mampu mengelola air sebagai sumber daya, bukan sekedar membuangnya. Lalu yang selanjutnya, menurut Setiawan 2018, mengenai evaluasi sistem jaringan drainase. Pengelolaan drainase perlu memperhatikan siklus hidrologi secara menyeluruh, dari hulu ke hilir, termasuk konservasi air tanah dan pengendalian erosi. Setiawan menekankan bahwa drainase harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang lebih luas. Drainase bukan hanya urusan teknis, tapi juga bagian dari pengelolaan lingkungan dan kebijakan tata ruang. Namun selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ajis. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tujuan makalah, yaitu ada 4 tujuan. Yang pertama, menjelaskan definisi dan komponen utama sistem drainase wilayah dan kota. Yang kedua, menguraikan teori dan prinsip dasar yang digunakan dalam perencanaan sistem drainase. Yang ketiga, menganalisis fungsi serta jenis sistem drainase dalam mendukung pembangunan wilayah dan kota yang berkelanjutan. Yang keempat,
Mengkaji studi kasus penerapan sistem drainase berwawasan lingkungan sebagai inspirasi solusi inovatif dalam mengembangkan sistem drainase Indonesia. Next. Berikutnya itu adalah definisi. Sistem drainase perkotaan berfungsi mengalirkan air hujan untuk mencegah penggenangan atau banjir. Mencakup saluran terbuka, sungai, kanal, dan tertutup, gorong-gorong, pipa, serta infrastruktur pendukung seperti pompa dan kolam retensi. Selain aspek teknis, sistem drainase juga harus memperhatikan aspek ekologis dan sosial. Pendekatan sustainable drainase system semakin relevan untuk mengurangi limpasan dan meningkatkan resapan air. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak Rizky. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari sistem drainase dan juga jenis-jenis sistem drainase. Nah, untuk fungsi drainase ini yang pertama adalah pengendalian banjir. Nah, fungsi utama dari sistem drainase adalah untuk mengalirkan air hujan yang berlebihan dan mencegah genangan yang dapat menyebabkan banjir. Saluran drainase juga berefektif dapat mempercepat aliran air menuju saluran penerima atau badan air. Nah, dan juga yang kedua itu ada pencegahan erosi, yaitu dengan mengarahkan aliran air secara tepat, sistem drainase juga membantu mengurangi beberapa erosi tanah gitu ya. Tanpa sistem drainase yang baik juga, limpasan air yang berlebihan dapat membawa tanah dan material lainnya juga. Nah, yang ketiga ada peningkatan kualitas air melalui filtrasi, yaitu sistem drainase yang dirancang dengan teknologi tertentu seperti bioswale ataupun sumber resapan dapat membantu juga penyaringan polutan yang ada di air hujan seperti minyak, logam, terus material organik juga. Nah, untuk beberapa sistem jenis drainase yaitu ada tiga, ada drainase alamiah yaitu merujuk pada saluran alami yang ada di alam seperti sungai, danau ataupun rawa. Yang kedua ada drainase buatan, itu sistem yang dibangun oleh manusia untuk mengalirkan air hujan seperti saluran beton, gorong-gorong, kanal atau bioswale. Yang ketiga juga ada makro atau mikro drainase. Mikrodrainase merupakan suatu sistem drainase dengan skala besar yang mencakup jaringan saluran utama untuk mengalirkan air hujan dari wilayah yang lebih luas, dan mikrodrainasenya juga ada sistem drainase skala lokal yang dirancang untuk mengalirkan air dari area yang lebih kecil. Mungkin itu beberapa fungsi dan jenis sistem drainase. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Fahmi untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Rizky Maulana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus pertama yaitu sistem drainase di daerah Jalan Pemuda Kota Bogor. Dengan latar belakang, Kota Bogor merupakan wilayah dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi, sehingga sangat bergantung pada sistem drainase yang baik untuk menghindari genangan dan banjir. Sayangnya, perkembangan pesat wilayah perkotaan termasuk pertambahan permukaan kedap air akibat pembangunan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan efisiensi sistem drainase. Hal ini menyebabkan terjadinya genangan di beberapa lokasi strategis. Salah satunya di Jalan Pemuda yang merupakan kawasan vital dengan tingkat aktivitas lalu lintas dan kepadatan penduduk yang tinggi. Permasalahannya sering terjadi genangan Jalan Pemuda yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas saluran drainase dan debit air hujan yang harus ditampung. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh buruknya kondisi saluran, penyumbatan desain yang tidak sesuai, atau kurangnya sistem resapan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian teknik terhadap sistem drainase existing, termasuk evaluasi kapasitas saluran terhadap debit limpasan permukaan. Berdasarkan hasil kajian terhadap sistem drainase di Jalan Pemuda Kota Bogor, dapat disimpulkan bahwa beberapa saluran seperti saluran C5, C40, dan C49 tidak mampu menampung debit limpasan air hujan saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, yang menyebabkan terjadinya genangan di kawasan tersebut.
Dan rekomendasinya yaitu melakukan sistem drainase existing yang tidak cukup untuk kondisi urban saat ini. Dan perlu intervensi teknik berupa desain ulang dimensi saluran dan simulasi menggunakan software SWMM 5.1 efektif untuk mengevaluasi dan merancang sistem drainase perkotaan. Selanjutnya, kasus kedua yaitu kinerja sistem drainase perkotaan di wilayah Purwokerto. Wilayah Purwokerto sebagai pusat kajian ekonomi dan sosial di Kabupaten Banyumas mengalami tekanan yang tinggi terhadap infrastruktur dasar, termasuk sistem drainase. Urbanisasi yang pesat mengubah banyak daerah resapan menjadi lahan yang terbangun, sehingga meningkatkan volume limpasan permukaan saat musim hujan. Akibatnya, beberapa titik di wilayah kota sering mengalami genangan hingga banjir. Masalah ini menandakan bahwa sistem drainase existing tidak lagi mampu menampung beban aliran air hujan, terutama pada saat hujan dengan intensitas tinggi. Permasalahannya, saluran submakro dan mikro tidak mampu menampung debit aliran hujan pada saat intensitas hujan tinggi. Penyebab utamanya sedimentasi dan sampah-sampah mempersempit saluran air dan limbah rumah tangga yang menyumbat saluran mikro dan tidak ada sistem drainase terintegrasi dan yang berkesinambungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar saluran submakro di Purwokerto seperti Kali Caban, Kali Putih, dan Kali Wadas tidak mampu menampung debit banjir kala ulang 10 tahun. Saluran mengalami penyempitan akibat sedimentasi dan sampah pada saluran mikro. Kondisi serupa ditemukan di kawasan Jalan Dr. Angka dan Gatot Subroto, di mana genangan air sering terjadi karena dimensi saluran tidak memadai dan pemeliharaan kurang optimal. Beberapa saluran bahkan tersumbat total oleh endapan dari limbah rumah tangga. Rekomendasinya adalah pemeliharaan berkala, sedimentasi dan tumpukan sampahnya harus dibersihkan. Yang kedua adalah perbaikan dimensi saluran mikro dan submakro. Yang ketiga adalah pembangunan sistem resapan alami biopori seperti biopori dan sumur resapan. Yang keempat adalah integrasi sistem pembuangan air antar wilayah. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Ibu Siva, silakan. Terima kasih Pak. Baik, jadi pada kesimpulannya kelompok kami menyimpulkan bahwa sistem drainase ini merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan dan juga pengelolaan infrastruktur perkotaan yang juga berfungsi untuk mengendalikan limpasan air hujan, mencegah genangan air, serta menjaga kualitas lingkungan. Dan pada makalah ini juga telah dibahas berbagai aspek penting mengenai sistem drainase, termasuk juga fungsi, jenis, teori dasar perencanaan, dan juga tantangan dalam pengelolaannya. Next. Dan berdasarkan studi kasus yang telah kami lakukan di Kota Bogor dan Purwokerto, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kapasitas saluran drainase itu yang tidak memadai. Baik di Kota Bogor maupun Purwokerto, ketidaksesuaian antara kapasitas aliran drainase dan debit air hujan yang harus ditampung ini menyebabkan terjadinya genangan air dan banjir. Yang hal ini umumnya disebabkan oleh penyumbatan, desain saluran yang tidak sesuai, atau mungkin peningkatan permukaan kedap air yang tidak diimbangi dengan perbaikan sistem drainase yang berkelanjutan. Yang kedua itu pentingnya perencanaan drainase yang berkelanjutan. Perencanaan sistem drainase ini harus mengintegrasikan aspek teknis, sosial, lingkungan, dan juga keberlanjutan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Mengurangi limpasan air dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau, memperbaiki saluran yang ada, serta meningkatkan kapasitas saluran drainase yang kritis itu menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko genangan air dan juga banjir. Dan yang ketiga, rekomendasi untuk perbaikan sistem drainase di Kota Bogor, perubahan dimensi saluran di beberapa titik kritis seperti saluran C5, C40, dan C49 itu dapat meningkatkan kapasitas drainase yang mengurangi genangan air.
Sementara di Purwokerto, perbaikan saluran, pemeliharaan rutin, serta integrasi sistem resapan alami sangat diperlukan untuk mengatasi masalah drainase yang ada. Yang keempat, itu ada evaluasi dan serta penggunaan teknologi. Penggunaan perangkat lunak seperti EVA SWMM 5.1 dalam simulasi pemodelan aliran air juga dapat memberikan hasil yang akurat untuk mengevaluasi apakah kapasitas saluran dan merencanakan perbaikan yang efektif itu sudah dapat dilakukan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, teknologi juga harus dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan dalam pengelolaan drainase yang lebih baik di wilayah perkotaan. Jadi pada keseluruhannya, sistem drainasi yang efektif dan berkelanjutan itu sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari urbanisasi dan juga perubahan iklim. Melalui pendekatan yang tepat dengan dalam perencanaan, evaluasi, serta pemeliharaan sistem drainase, kita dapat menciptakan kota yang lebih aman dan nyaman bagi penghuninya, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hasan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada rekan-rekan kelompok 2. Berikut yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.